Oke, ini dia nih konten yang gue janjiin ke kalian tiap minggunya. Jadi hari ini gue bakal jawatin semua pertanyaan kalian seputar e-commerce. Jadi kayak Shopee, Tokopedia, Tokopedianya gitu kan, bisnis online buat yang jualan ataupun affiliate. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung bahas ya. Yang pertama dari nama akun Anom. Kok kenapa ya? Klik produk banyak tapi nggak ada yang check out. Kasian banget lo ya. Yang nggak klik banyak tapi nggak ada yang check out artinya gini. Sebenarnya gue boleh bilang gue perlu kasih lo selamat sekaligus kasihan. Selamatnya adalah selamat lo bisa mendapatkan perhatian orang. Ya berarti gambar produk ataupun konten yang lo tampilin menjual gitu loh. CTR-nya tinggi. Orang tuh oh pas lagi lihat oke nih penasaran gitu. Nah tapi kenapa nggak ada yang check out? Artinya lo punya masalah dengan produk yang dijual. Gue nggak tahu dengan jelas apakah ini lo ngafiliat apakah jual produk sendiri. Kalau misalnya ngafiliat, saran gue cari produk yang punya tingkat konversi lebih tinggi. Kalau lo produk sendiri, benerin deh SKU produk lo. Gambar oke, tapi mungkin dari deskripsi atau dari ulasan atau yang lain-lain itu bikin orang nggak mau check out. Terus dari Clarion, kenapa? Apa benar kalau dimonetisasi video TikTok harus punya durasi minimal 1 menit? Ini benar. Jadi TikTok mau punya fitur monetisasi di mana yang kebagian ceritanya nih tanda kutip itu cuma yang 1 menitan. Kenapa? Karena ya sebenarnya fair ngomong gini. Kalau video lu 1 menit ke atas, TikTok tuh bisa nyelipin iklan tuh lebih banyak. Sama kayak YouTube sih ujung-ujungnya ya. YouTube juga kan kalau video lu pendek banget, dia cuma bisa iklan di depan. Kalau video lu lebih panjang, dia bisa iklan di depan, di tengah, di akhir. Kata YouTube, mantap. Tapi kalau video lu pendek gitu kan, gue mau bagi di mana gitu loh. Kebayang ya, nangkep ya poinnya. Sebenarnya mirip-mirip sih kalau soal itu nih. Terus dari akun user, kok gimana solusinya agar produk kita selalu diprioritaskan Shopee? Sebenarnya kalau selalu diprioritaskan Shopee itu ada list to do. Sebenarnya fair ngomong nih, gue punya nih. Ini ya list to do-nya apa aja. Jadi kayak lu tuh harus daftarin flash sale, lu harus beberapa gua spill ya. Daftarin flash sale, budget iklan seminggu, bayar keluar sekian gitu. Itu tuh kalau nggak salah ada 14 poin. Ngomong-ngomong kalau ini dibikin konten kalian suka nggak? Kalau suka tulis dong. Mau tahu cara di boosting Shopee di komen. Ya. Terus udah gitu ada dari nama akun Muji Mujito. Kok butuh trik supaya produk kita dilirik banyak orang? Oke. Kalau mau produknya dilirik banyak orang, jawabannya simpel. Pertama adalah kamu bikinlah produk yang memang dibutuhkan banyak orang. Karena orang tidak akan membeli produk yang dia butuhkan. Gitu. Itu yang pertama. Itu bakal lebih gampang. Gitu. Nah, di sini memang jadi PR. Gua tahu ini PR nih karena ngomongnya gampang. Nyarinya gimana? Kan itu kan. Nah, lu harus lihat kayak orang tuh lagi ngalamin masalah apa, produk apa yang bisa mengatasi masalahnya mereka. Dan orientasinya tuh jangan cuma sekedar di produk. Tapi solusi apa sih yang bisa dikasihin? Karena kalau nggak bingung. Nah, atau yang kedua gitu ya. Yang kedua, misalnya gini, produk lu biasa aja, tapi lu tuh belajar kayak gimana caranya dapat perhatian. Jadi kayak bisa dapat view tinggi di sosial media. Nah, itu oke. Makanya perhatiin deh, sering banyak kan kayak orang-orang yang flexingnya macam-macam. Betul ya? Nah, ketika lu flexing macam-macam itulah sebenarnya ya kesempatan mereka jualan gitu. Ya, ada lagi dari Galeri Hans. Apakah kita harus isi data izin usaha? Saya gagal iklan karena itu. Ini, kalau TikTok Ads memang ada izin usaha yang ditanyakan. Kenapa? Ya ibaratnya si TikTok mau ngecek nih, lu mau ngiklan, lu tuh bisnis yang valid, terregis atau enggak? Kalau lu misalnya kayak, ini dianggapnya, ya mungkin karena nggak ada izin usaha segala macam, beberapa produk tuh nggak bisa diiklanin di TikTok. Gitu. Pakai agency bisa sih, karena sebenarnya kalau pakai agency kadang lo tuh kayak nitip nebeng. Nebeng izin usahanya kita. Gitu. Ya ada lagi Asa Nusia. Pengunjung dan pembeli toko TikTok saya tadinya rame. Setelah ada pesanan yang gagal kirim, tiba-tiba jadi sepi drastis. Ini bukan, mungkin kayaknya kalau gue tebak nih ya, ini tuh lo bukan ada pesanan, tapi lebih tepatnya banyak pesanan. Karena kalau 1-2 nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyak, nah ini kena. TikTok itu memang ada skala persentasenya. Kebayang gak sih? Jadi kayak, harus berapa persen nih. Nah, di atas persen itu kena. Gitu ya. Jadi memang kalau udah kena ya gimana gitu. Terus ada lagi dari Atalat Tender. Kadang follower 1000, penontonnya rame, tapi follower 10.000, penonton malah sepi. Kadang bingung sama TikTok, pengen nangis udah konsisten live 1 tahun tapi penonton nggak naik. Gini, TikTok itu, jujur ya, bisa kalau boleh gue bilang ya, TikTok itu satu-satunya sosial media yang kayaknya tuh nggak peduli followers lo berapa. Serius, jadi kayak nggak cuma lo doang, gue juga ngalamin. Ketika followers gue di angka 100.000 kurang gitu ya, hampir setiap konten gue puluhan ribu.
Tapi ketika gue udah tembus angka 300.000, nggak segitu gitu loh. Jadi memang dia nggak peduli ini, tapi yang dia lihat adalah gimana engagement per video lu. Dan hal ini beda banget sama Instagram sama YouTube. YouTube sama Instagram, meskipun ya apa ya, dibilang pasti gak juga. Tapi kalau followers lu lebih gede, view lu pasti rata-rata cenderung lebih oke. Gitu daripada si TikTok. Jadi memang algoritmanya agak beda. Jadi sebenarnya yang perlu kalian fokusin adalah di TikTok gimana caranya bikin live. Lu kan lagi bahas live ya. Ya memang disukai audience. Itu PR-nya. Ketika live lu disukai audience, follower dikit juga rame gitu. Gitu. Nah, terus nama akun dari Share Nadia. Kok tolong jelasin fungsi include exclude di TikTok Ads. Nah, gini, include exclude itu gunanya itu kalau misalnya lu buat menargetkan orang yang lebih tepat. Jadi buat nargetin audiens yang benar-benar sesuai sama yang dicari. Misalnya, kalian bayangin gini, gua lagi mau punya produk baru. Di mana produk baru gua ini adalah underwear, celana dalam khusus buat atlet sepak bola, atlet basket, tapi nggak bisa dipakai buat atlet badminton. Karena kalau di atlet badminton bakal bermasalah. Misalnya, ini kan produk yang spesifik banget ya. Nah, disinilah kita memainkan. Jadi bisa sepak bola, bisa basket, nggak bisa badminton. Jadi gue bakal mencari di include, misalnya gue bakal bikin audiens berdasarkan gini. Pertama gue bikin dulu audiens orang-orang yang suka bola. Kedua orang-orang yang suka basket. Ketiga orang-orang yang suka badminton. Nanti diginiin, kita bakal menggabungkan orang-orang yang suka bola dan suka basket. Di include jadi gabung tuh. Misalnya pasar bola sama pasar basket 100.000, 100.000. Di total berapa? Logikanya kita berpikir pasti 200.000. Jawabannya bisa jadi 180.000. Bingung kan? Kenapa kayak gitu? Karena ada aja orang yang suka bola dan suka basket, bener nggak? Nah, ketika lo include, itu tuh jadi ini 100, ini 100. Realnya berapa yang digabung tetap jadi satu, jadi 180.000. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di exclude, dikecualikan. Nah, ada nggak orang-orang yang suka bola, suka basket, tapi main badminton? Nah, pemain badminton ini kita exclude, karena ini nggak boleh buat badminton. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah cara menggunakannya, dan ini kepake buat yang target market spesifik. Misalnya, gua mau mencari PNS, tapi nggak mau yang baru. Kenapa? Misalnya baru gajinya masih kecil. Bisa. Atau gua mau mencari PNS, tapi nggak boleh atasannya. Kenapa? Karena produk yang kita jual gibahin atasan. Itulah gunanya include, exclude. Gitu ya. Nah, terus ada lagi dari DRL 11. Aku kena shadow ban. Kenapa ya? Nah, ini kalau kalian kena shadow ban, masalahnya tuh nggak jauh-jauh dari satu. Tanpa sadar, mau sadar lu nggak sadar, lu pasti kena yang namanya pelanggaran. Pelanggarannya apa? Gua kagak tahu, tapi pasti nggak jauh dari pelanggaran. Mau pelanggaran konten lah, mau pelanggaran live lah, dan itu bakal bikin akun lu view-nya amat terbatas. Nah, itu memang jadi kayak sebel banget, gua tahu. Gitu kan. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya adalah dengan lu banding. Tapi banding itu apakah langsung menyelesaikan? Enggak. Gitu kan. Nah, solusinya ya sebenarnya harus dikelirin gitu. Jadi kayak pelanggarannya itu dibersihin. Kalau manual susah. Paling gampang lewat mana? Paling gampang lewat MCN. Gitu ya. Di MCN ini, nah di sini kalian bisa dapetin beberapa poin yang lebih gampang buat ininya. Oke, nah itu dia tadi Q&A kita hari ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar TikTok, Shopee, Marketplace, bisnis online, tulis di komen. Nanti gue bikinin ininya.